Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan bahas tentang gosip artis yang panas dan up to date. Kita lihat videonya. Yang tak kalah mengejutkan. Kali ini, sorotan justru mengarah kepada adik kandungnya sendiri, Jordi Onsu, yang namanya ikut dikaitkan dengan konflik rumah tangga yang selama ini menjadi perhatian publik. Belum lama ini, Ruben secara terbuka mengungkap bahwa Jordi disebut memiliki peran dalam kisruh yang terjadi antara dirinya dan Sarwenda. Bahkan ia mengisyaratkan adanya keterlibatan sang adik yang menurut pengakuannya turut menjadi salah satu faktor di balik retaknya rumah tangga mereka. Lalu, di mana Kak Jordi sekarang? Saat tahu saya datang, kok tidak muncul lagi? Sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini, tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi. Padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo jangan diam, Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya, ujar Ruben. Alih-alih memilih diam, Jordi justru memberikan respons yang tak terduga. Komentar yang ia lontarkan dinilai cukup nyeleneh dan langsung mengundang beragam reaksi dari publik. Terus bikin sekutu. Iya nggak? Biar makin nggak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Bantuin bunda klarifikasi. Emang saya jubir. Udah ada lawyer no. Sosok adik Ruben, Jordi Onsu, kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait konflik yang melibatkan kakaknya, Ruben Onsu, dan mantan istri sang kakak, Sarwenda. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Jordi secara terbuka menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak ikut campur dalam polemik keluarga tersebut. Sikap tersebut cukup menarik perhatian publik, mengingat selama ini Jordi dikenal lebih dekat dan akrab dengan Sarwenda sejak perceraian Ruben Onsu dan mantan istrinya itu. Belajar tidak kepo sama urusan yang aku nggak perlu tahu. Belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain, tidak berkomentar soal orang lain, tinggal ikut-ikutan. Netizen Indonesia harus tahu ya. Walaupun diancam akan dibuka aibnya dan juga rahasia-rahasia besarnya, tapi ternyata pendukung Ruben Onsu tidak gentar juga. Mereka mengatakan akan tetap mendukung Ruben Onsu. Ini salah satu komentarnya. Saya nggak peduli apapun rahasia tentang Ko Ruben. Saya tetap dukung Ko Ruben. Semoga Allah jaga Ko Ruben dari orang-orang zolim. Militan sekali pendukung-pendukungnya Ruben Onsu. Semoga kalian semuanya sehat, panjang umur, dan juga penuh rezekinya banyak dan juga penuh keberkahan. Salam kompak netizen Indonesia. Lalu apakah perseteruan adik kakak ini akan masuk ke ranah hukum? Jadi jangan sikit-sikit aib. Seolah kita itu adalah malaikat yang tidak punya aib, yang tidak punya kesalahan. Nah, jadi sama seperti yang dibilang oleh Ruben dalam podcast itu, mau saling buka-bukaan aib. Tujuannya apa? Kecuali satu, anak-anak akan jadi malu. Oh, ternyata dia punya orang tua yang tidak sempurna, baik ayah maupun ibunya. Kan begitu. Apakah ini yang mau dipertontonkan hanya gara-gara untuk mempertahankan sebuah ego? Jadi saya mau sampaikan, siapapun orangnya yang kemudian masuk dengan cara-cara yang tidak patut secara hukum dan kemudian memberikan ancaman bahwa akan membuka aib ya di media sosial, ini sudah ada niat lah ya untuk mencemarkan nama. Pengacaranya juga ngomong, iya nanti akan dia ceritakan, wah ini rahasia terbesar. Bahkan si Mas Jordi itu ya, dia bahkan wah ini ya sahabat. Lepaskan Jordi, kita bahas tentang yang rumah tangga. Mungkin nggak 11 tahun gue menikah, gue tidak punya hal buruk yang gue tahu tentang dia. Mungkin nggak? Punya Allah. Dan akhirnya pelan-pelan Allah balikin satu persatu. Allah bukakan gitu satu persatu. Jadi gue
gue harus bangga karena gue pulih. Allah yang pulihkan nih. Iya, jadi kalau asal suci, soalim. Gue cuma ngomongin dong, ketika orang berbicara yang benar, lu bilang soalim. Tapi bukan si A si B yang ngubah gue, ya Allah yang ngubah. Ya gue sampaikan jujur, bukan soalim. Dan ini kalau dia mau dikupas lagi, dari bukti chat yang gue kasih lihat ke lo, kalau gue kupas lagi tentang agama itu sensitif nggak? Wah, ya by the way, Bahas sensitif nggak? gue kaget sih sumpah. Iya, yang lu baca sensitif nggak? Iya. Iya, tapi Nggak mungkin kita omongin di sini juga. iya. Makanya gue Bahkan ke pengacara gue, ke Minola pun tidak. Tapi gue cuma bilang, gue punya Allah. Jawaban gue cuma gini. Sekarang lu hebat, lu sukses, lu berhasil keren. Ya alhamdulillah. Ya. Bahkan sampai gue sholat pun gak pernah ada gue ucap jahat ke lu. Meminta untuk lu jahat gak ada. Ya, untuk gue berdoa yang jahat untuk lu gak ada. Tapi gue cuma bilang, sebelum air hujan itu kena ke kepala lo, keringet gue lah yang menutup supaya lo nggak kena. Ya, gue membelikan lo sebuah kendaraan, ya itu padahal gue lagi nggak ada duit. Tapi gue bangga, adik gue punya kendaraan. Ya, jadi inget napak bumi. Kalau lu inget tentang gue yang buruknya, tentang saya yang buruknya, bagaimana saya, ya buruknya kamu, bagaimana ketika disepelekannya kamu, tapi bukan saya rendahkan kamu, tapi saya bertekad untuk mengangkat derajat. Karena ingat, kita bukan anak orang kaya, kita bukan orang yang berada, tapi kita orang yang serba cukup. Jadi di darahmu pernah ada keringat saya yang saya berikan karena kamu adik. Kita sudah yatim piatu, tidak ada ayah dan ibu. Jadi kalau saya keras karena kamu tidak ada lagi leadernya, wajib diingatkan. Ya, jadi makanya mau apapun itu, mau bagaimanapun itu, kamu garisnya tetap darah dagingnya sama. Ya, darah dagingnya sama. Jadi kalau kamu anggap itu adalah sebuah hal yang punya rahasia besar, punya ini, oh iya. Nanti ketika kamu diperlakukan atau dipermalukan sama orang lain lebih dari itu, belajar lagi. Jadi rasa lukanya saya, ini demi Allah Mas Anda, saya ngomong ini sakit sekali dada saya untuk membahas anak itu. Ya, jadi kami itu, saya itu benar-benar cuma ingin keluarga saya itu dihargai. Nah, adik saya ini punya pergaulan yang bagus, jadi makanya pesan buat saya, napak bumi, ingat lagi. Ya, ingat lagi, jangan nongak terus ke kepala atas. Saya sudah pernah mengangkat kamu untuk naik tinggi tanpa kamu tongakkan kepalamu. Jadi, selamat berjuang untuk sebuah kehidupan. Naikkan derajatmu dengan tidak menjatuhkan derajat orang lain. Apalagi derajat yang pernah memberi kamu makan. Lu mungkin bisa teman cerita. Dia bisa bercerita sama adiknya. Lah adik gue ini gimana? Yang akhirnya membuat publik menggiring sebuah opini, memang guanya. Oh iya. Iya. Semakin gue diemin, semakin banyak berkicau ucapannya. Seperti dia lupa kalau kita punya darahnya. Dia umur berapa? Gue umur berapa? Bahkan ketika dia masih bayi pun gue yang timang, gue yang gendong dia juga. Ada bagian di dalamnya gue juga. Ya bisnis barang pun juga. Iya, alhamdulillah. Nama lu kan? Iya, alhamdulillah. Jadi menurut gue nggak ada lain, nggak ada bukan. Gue cuman kepingin derajat adik gue itu naik. Ya, ibu nggak ada, bapak nggak ada, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ya. Ya cuman kita nih yang kepengen kakak kita biar dilihat nih, adik kita biar dilihat, itu aja.
Tapi ada pernah, oh iya, gua denger kan, mereka di blok, mereka di gini, yang lu denger di bloknya. Kenapa kisahnya? Nggak ada gue ucap. Terus Tapi ada juga dengan- tuh omongan adik lo yang bilang, belum tahu aja, saya lagi pegang rahasia besar gitu, Ya. gitu. Makanya yang saya bilang, merasa sok hebat, merasa sok kuat. Dia punya, iyalah pasti. Orang lu ikut andil dalam semua cerita ini, lu ikut andil di dalamnya. Jadi kalau saya bilang gini, stop. Ya, jangan sampai saya melebar. Jadi rasa sakitnya ke anak itu saya sakit sekali. Kenapa saya sakit? Mas Nanda, kami itu bukan hidup dari keluarga orang ada. Cukuplah. Susah-susah banget juga enggak. Alhamdulillah. Tapi buat makan mah cukup. Bisa merendang. Tapi 1 biji, 2 biji buat sekeluarga. Yang penting bumbunya banyak, nasinya tambahin lagi. Ntar tinggal ceplok telur atau tambahin apa. Disuapin. Jadi menurut gue cukup dong, bukan susah. Iya. Lu masih bisa makan rendang. Iya nggak? Tapi apa yang lu bisa ucapin itu kayak lu lupa. Gue sendiri pada saat mau casting, syuting, gue nyewa tas gue sama kakak gue 75.000. Karena gue nggak punya tas gede, nggak punya tas bagus, cuman kakak gue yang punya. Gue sewa sama dia 75.000. Apa gue dendam? Nggak ada. Nggak ada Mas Nanda. Nggak ada. Jadi gue cuman bilang, iya mulut gue memang begini, tapi lu semua gue urusin nggak? Hah? Gue urusin nggak lo? Lu nggak ada orang tua, siapa yang mau ngingetin kalau bukan abang lo? Hah? Ada lu mau datang? Hah? Lu ngucap maaf, lu mau datang ada nggak? Hati gue pun sudah tertutup. Karena ngelihat so hebatnya dia. Kemanapun, maaf nih, dengan ibunya anak-anak, gue nggak akan ada bertemu. Tapi dengan adik kandung, sejarahnya, sejalannya kita di akhirat nanti, itu ya lu saudara. Iya. Sekandung. Darahnya. Jadi ibunya tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada dalangnya di belakang. Tidak ada yang ngomporin di belakang. Fair. Iya. Jangan dipikir dia nggak ada sisi baik. Ada. Makanya saya bilang, tidak mungkin dia berlaku seperti itu kalau tidak ada yang ngomporin. Tidak mungkin. Karena lu tahu banget seorang Wenda kayak apa. Ya. Tapi akhirnya menjadi seperti apa, ya itu gimana? Ya, itu yang gue bilang, ini orang-orang yang pada ikut tertawa, yang seolah-olah akhirnya jadi kayak malaikat, ada buat mereka, ada buat ini. Iya. Bahkan uncle dan antinya mereka juga yang aktif rohani juga malah. Harusnya punya kasih di dalamnya. Ya, bukan malah mempermalukan ayahnya anak atau mempermalukan ayahnya ponakan lu. Coba bayangin, segala orang yang kerja sama dia, si Manda, gue sebutin namanya, dia udah bikin luka dalam perjalanan gue dengan anak gue. Kalau orang lu punya otak sehat, ya, itu nggak baik loh untuk anak. Dia komporin terus, dia wah ngerasa gini. Lo nerima dalam keadaan udah jadi. Coba lo ada dalam proses kita ngebentuk. Setengah mati itu supaya. Jadi saya cuma bilang, nanti nikmatnya diambil. Ntar lo bilang gua. Kalau bisa orang yang bermasalah di rumah sakit semua gara-gara gua. Kalau bisa. Saya tahu reaksi anak saya. Makanya saya upload yang katanya anak saya tidak bahagia sama saya. Ya. Oh, mungkin karena ke bawah kali ya, orang malas nonton lagi ya. Ya udah deh di-upload aja. Ya udah deh di-upload aja.
Semua Bukan saya gunakan anak untuk dagang, enggak. Bukan. Ya anak lu ada di acara live jualan. Gimana? Kan katanya jejak digital nanti anak-anak tahu. Ya kan? Berbahaya. Nah, yang dia lakukan sekelilingnya ngingetin nggak? Dengar ya Cici ya, wajar buat diboykot para brand-brand. Wajar kamu dizolimin balik. Dengar ya, kalau kamu nggak setuju, kalau kamu diboykot dari semua brand-brand, dari semua netizen-netizen di Indonesia ya, itu kan ulah kamu sendiri. Sengaja dengan menunjukkan kesombongannya di live, bisa menghasilkan uang ratusan juta dalam setengah jam. Sekarang kamu rasakan ya dengan ulah kamu sendiri, dengan kezoliman kamu sendiri. Kalau kamu dizolimin sama netizen, kamu jangan murka ya. Dengar, jangan murka. Di balik kekhawatirannya terhadap kondisi kedua putrinya, Ruben Onsu juga mulai membuka lembaran lain yang tak kalah mengejutkan. Kali ini, sorotan justru mengarah kepada adik kandungnya sendiri, Jordi Onsu, yang namanya ikut dikaitkan dengan konflik rumah tangga yang selama ini menjadi perhatian publik. Belum lama ini, Ruben secara terbuka mengungkap bahwa Jordi disebut memiliki peran dalam kisru yang terjadi antara dirinya dan Sarwenda. Bahkan ia mengisyaratkan adanya keterlibatan sang adik yang menurut pengakuannya turut menjadi salah satu faktor di balik retaknya rumah tangga mereka. Lalu, di mana Kak Jordi sekarang? Saat tahu saya datang, kok tidak muncul lagi? Sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini, tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi. Padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo jangan diam, Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya, ujar Ruben. Kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran. Oke guys, silakan komentarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami belum lihat juga apa isi gugatan.